Pro dan kontra di balik pengobatan kontroversial ala Guntur Bumi terus bergulir. Setelah sebelumnya diserang habis-habisan oleh para mantan pasiennya, tiba-tiba kemarin muncul seseorang yang juga mengaku sebagai mantan pasien Guntur Bumi. Namun berbeda dengan para pendahulunya yang ramai-ramai menguliti bobrok Guntur Bumi, mantan pasien bernama Sony ini justru memilih berada di belakang Guntur Bumi. Sony berdalih terpanggil untuk membela Guntur Bumi lantaran menilai apa yang telah disampaikan oleh para mantan pasien lainnya tak sesuai dengan apa yang dialaminya. Ya, saya selaku ex pasiennya UGB ingin menyampaikan bahwasannya apa yang sudah beredar pemberitaan selama ini tidaklah semuanya benar. Karena selama ini kebanyakan menyudutkan dari pihak UGB, di mana disampaikan ataupun dinyatakan UGB melakukan penipuan lah, terus juga pemerasan lah, segala macam pelecehan, dan pengobatannya tidak berhasil. Yang namanya penyakit kan tidak harus selalu langsung sembuh. Nah, buktinya saya alhamdulillah sudah melakukan pengobatan dengan UGB dalam jangka 1 bulan, dan itu sudah saya jalani sebanyak 3 kali dengan melakukan pengobatan teratur dan menjalankan apa yang sudah dia anjurkan dan tidak melanggar apa yang dia sampaikan. Alhamdulillah saya sembuh. Waktu saya divonis sakit usus buntu sama dokter itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, di pertengahan 2012. Dan setelah divonis saya harus operasi karena saya nggak sanggup untuk operasi. Akhirnya saya direferensi oleh teman untuk mencoba pengobatan yang dilakukan oleh UGB ya. Dan 1 bulan saya berobat dengan metode sekitar semingguan balik 1 kali, ya akhirnya saya sembuh. Kalau saya sih ya alhamdulillahirrahmanirrahim, itu Allah mungkin sudah menggerakkan hati orang-orang yang selama berobat di si Guntur Bumi yang telah dijolimi ya, hatinya Allah telah gerakan, dan Allah pun yang maha kuasa atas segala-galanya, dan Allah pun membuktikan untuk di masyarakat luas se-Indonesia bahwa yang berobat di Guntur Bumi yaitu korbannya ya kasihan lah ya, cuman hanya dijolimin aja dan diperas aja uangnya sama si Guntur Bumi. Hasil kesembuhannya pun tidak ada, ya cuman hanya kayak ditipu uangnya aja lah. Kemunculan Sony jelas cukup mengejutkan, apalagi pria ini tak ragu untuk terang-terangan membela pengobatan ala Guntur Bumi. Di mata Sony, metode pengobatan yang dipraktekkan Guntur Bumi tidak ada bedanya dengan pengobatan alternatif lainnya. Pengakuan Sony ini jelas berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan para mantan pasien sebelumnya yang jelas-jelas menuduh Guntur Bumi mempraktekkan pengobatan yang mengarah pada praktek perdukunan. Di luar itu, Sony juga mengaku tak dipaksa untuk membayar biaya pengobatan yang mencekik leher. Proses pengobatan kita waktu datang ke tempat UGB itu kita didata, terus dibawa ke ruangan. Kalau saya dengar pemberitaan kemarin ruangannya gelap ya. Kalau ini nggak gelap, ruangannya terang. Terus kita tidak gelap seperti yang diberitakan. Ruangannya biasa aja terang. Sama halnya kita berobat ke tempat-tempat pengobatannya terang. Apalagi yang pakai ulat-ulat itu nggak ada itu. Kita cuma dikasih air putih, didoain ya disuruh minum gitu aja. Pengobatannya normal-normal aja. Nggak ada yang ganjil mas dalam prosesnya. Kalau saya waktu berobat ke UGB, saya tidak ditentukan berapa patokan harga ya, karena kita berobat di sana seikhlasnya, sama dengan sedekah ataupun infak. Dan kalau untuk total biaya tidak terlalu banyak mbak. Saya rasa untuk semua masyarakat mampu untuk membayarnya. Kadang memang angkanya itu tidak setinggi yang disampaikan oleh pemberitaan. Kalau untuk berapa total biaya yang sudah saya bayar ya tidak terlalu banyak. Kalau di media kan memberitakan puluhan juta sampai ratusan juta ya. Kalau kita nggak sebanyak itu mbak, karena memang tidak ada patokan harga tinggi dari pihak UGB untuk berapa yang harus kita bayar. Kemunculan Sony tak pelak mendapatkan cibiran dari mantan pasien lainnya, khususnya R dan ibundanya. Menurut ibunda R, Nyonya Eka, ada upaya dari pihak Guntur Bumi mengadu domba sesama mantan pasien serta mengalihkan isu, khususnya dari kasus pelecehan yang menimpa putrinya. Karenanya, Nyonya Eka mengaku tidak akan surut mengejar Guntur Bumi hingga yang bersangkutan mendapat ganjaran hukum yang setimpal atas perbuatannya selama ini. Saya hanya kejar kasus Guntur Bumi aja. Mau yang lain marah kayak, mau yang lain mau ikut campur, saya tidak ada urusan dengan mereka. Saya tetap urusannya dengan si Guntur Bumi itu yang akan saya tuntut terus sampai di mana. Dalam kebenaran saya memohon keadilan.
Saya tidak mau ada orang lain ikut campur. Saya sekarang sudah fokusnya ke Guntur Bumi. Saya tidak mau trik-trik si Guntur Bumi ya, orang-orang Guntur Bumi mau menenggelamkan kasus ini. Saya tidak. Saya tetap saya kejar. Saya minta dalam kebenaran saya minta keadilan. Ya, hukum tetap berjalan. Sementara R sendiri mengaku selain dilecehkan oleh Guntur Bumi, dia juga sempat menjalani metode pengobatan dengan disetrum. Menurut R, Guntur Bumi menyebut metode pengobatan ini dengan istilah transfer energi petir. Adanya metode pengobatan dengan cara disetrum seperti itu dibenarkan oleh Yunita, mantan karyawan Guntur Bumi yang kini juga berbalik menyerang mantan bosnya itu. Lalu di situ saya di transfer energi deh kalau nggak salah, setrum ya, kayak di setrum gitu. Iya, katanya ini energi petir katanya. Saya bingung ya, aduh kok ini kayak disetrum gitu, dijepret-jepretin ke tangan, ke kuping, dia kan takut gitu. Sebelum sama UGB itu sama asisten dulu. Jadi seperti transfer energi, dan untuk transfer energi ini jadi terasa seperti tersetrum, padahal itu memang sudah direncanakan. Itu yang biasanya melakukan transfer energi itu dia memakai sendal karet yang sudah dimodifikasi dengan kabel raket nyamuk. Itu sebelumnya diberi tisu dulu, dilipat, ditaruh di bawah sendal, dan yang pakai sendal itu jika menyentuh seseorang itu bisa seseorang yang disentuhnya itu bisa merasakan seperti disetrum. Seperti itu, dan itu sendalnya itu ada tombolnya seperti itu. Jadi dikala mau menyetrum pasien tersebut dinyalakan dulu dengan ibu jari kaki. Kita nggak ada diobatin seperti itu mah ngeri sekali ya. Pada saat itu Bang Sony juga menderita sakit apa waktu itu? Usus buntu ya? Iya, usus buntu. Kita yang kita minum cuma air putih yang udah didoakan sama UGB sendiri. Selain membongkar metode pengobatan setrum ala Guntur Bumi, Yunita juga membongkar pengobatan berbau klinik yang dilakukan oleh Guntur Bumi. Seluruh perlengkapan dan benda-benda untuk meyakinkan para pasien jika mereka telah menjadi korban guna-guna sudah disiapkan sebelumnya oleh para asisten Guntur Bumi. Benda-benda inilah yang nantinya diperlihatkan oleh Guntur Bumi dan asistennya kepada para pasien agar mereka percaya telah menjadi korban guna-guna atau santet. Di ruangannya UGB ini kan ada ruangan khusus untuk UGB di tempat praktek itu, dan di ruangan itu yang saya tahu di ruangan itu banyak sekali ya benda-benda yang memang dipersiapkan sama UGB, seperti contohnya ada ulat seperti pakan burung seperti itu, terus ada kecoa, ada tulang ayam, ada duri ikan, ada jinten hitam yang masih butiran seperti itu. Terus kulit itu kulit salak dan kulit sisik ular, yang dibilang sisik ular itu kan kulit salak iya, dipotong kecil-kecil gitu yang kering gitu. Terus yang namanya pasir kuburan itu adalah jintan hitam, itu yang masih butiran. Kalau untuk penyakit yang berhubungan dengan mistik itu nggak ada kita disampaikan seperti itu. Kebetulan apa yang disampaikan oleh UGB sama dengan apa yang sudah divonis oleh dokter. Karena penyakit di bagian perut, usus buntu dan sakit mah. Iya, usus buntu udah kronis ya. Di saat pro dan kontra terus mewarnai pengobatan ala Guntur Bumi, para personil boyband Smash justru tengah berbahagia lantaran semalam mereka mendapat kejutan ulang tahun keempat dari para Smash Blast. Lantas, seperti apa kejutan yang diberikan para Smash Blast? Tunggu kisahnya di Was-Was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana.